Ya pertama kita sekali lagi kita berbasis survei karena setiap bulan survei keluar, masyarakat pengennya apa, kita pengen ceritanya seperti apa, ya, dan di situ ada namanya tim materi ya, tim konten maaf, tim konten. Kita punya tim konten yang memang terdiri dari teman-teman yang berpengalaman dalam kampanye, teman-teman yang berpengalaman di bidang pemerintahan, ya, maupun anggota dewan. Dan saya punya tim bayangan yaitu tim UI. Jadi ada dua tim sukses, tim konten tim sukses. Yang kedua tim UI sendiri yang selalu mengevaluasi terhadap hasil debat yang pertama tentang body language, tentang hal-hal yang harus disampaikan, tentang tema-tema yang akan diangkat. Itu semuanya timnya yang memberikan masukan kepada kita. Bahkan di debat kedua, karena saya sendiri itu saya didrill habis di satu hari penuh ya. Saya nggak menerima handphone tidak balas WA, itu mohon maaf pada masyarakat karena saya sedang didrill untuk menyiapkan debat keesokan harinya. Artinya satu hari itu tidak menerima gangguan Ya, dari luar tidak, gitu, Bang? saya tidak berkampanye, saya tidak menerima handphonenya, saya nggak pegang, didrill terus seharian tentang materi-materi yang akan didebatkan, dan sekaligus mempraktekkan. Misalkan suruh pembukaannya dari mulai assalamualaikum sampai apa yang harus disampaikan, penutupannya juga apa yang harus disampaikan. Itu benar-benar tim konten tuh mempersiapkan sejauh itu. Bisa dibilang itu menjadi hal yang mungkin tersulit di selama kampanye ini, Bang? Iya, selama ini kan masyarakat nggak tahu. Bahkan kemarin terakhir saya datang ke Bedahan makan cempedak ya. Itu ibu-ibu bilang, Pak Imam, waktu itu debat kedua kita semua di sini gemeter, ketakutan gitu kan, Pak Imam sendiri gitu kan, tapi alhamdulillah ternyata bisa kan gitu. Saya bilang jangankan ibu, saya bilang tim konten aja takut saya sendiri gitu. Mereka nggak pede gitu ya, tapi alhamdulillah bismillah ternyata bisa gitu. Terus untuk strategi kemenangan di pilkada ini, Bang? Ya, untuk PKS itu biasanya kita pakai survei ya. Survei pertama adalah tentang siapa yang mau dicalonkan. Yang kedua, survei program yang akan dimunculkan, yang akan kita bawa untuk kemenangan. Jadi dua faktor itu sebenarnya, faktor ketokohan dan faktor program untuk membawa masyarakat suka kepada calon. Nah, ini kan dari hasil perhitungan kemarin itu ada beberapa, ada satu kecamatan yang perolehannya kurang. Itu seperti apa, Bang? Memang sudah diprediksi sebelumnya atau gimana, Bang? Jadi kita 4 kali survei itu kecamatan itu selalu kalah gitu. Jadi ada 2 kecamatan terakhir kalah, yaitu Beji sama Limo. Cuman di hari-hari terakhir saya turun habis-habisan untuk door to door menemui masyarakat, karena dari hasil survei masyarakat akan memilih kepada paslon yang langsung ketemu sama masyarakat, sama warganya. Nah, bisanya cuma di Beji, jadi karena harinya sudah mepet, jadi ketemunya, jadi kampanyenya hanya di kecamatan Beji. Di Limo nggak sempat, makanya akhirnya Limo kalah. Faktornya selain faktor yang tadi door to door itu, ada faktor lain nggak, Bang, yang mungkin mengecilkan suara Abang di wilayah Limo? Ya ada faktor ketokohan paslon nomor 1 ya di kecamatan Limo, sehingga mereka menang. Bukan paslonnya ya, tapi ada tokoh dari kecamatan Limo yang membuat warga tuh memilih paslon nomor 1. Nah, untuk di wilayah yang tertinggi itu kan di Bojongsari, Bang. Apa yang mungkin Abang bisa lihat, faktor apa yang bisa membuat hal itu terjadi? Iya, pertama adalah memang seringnya turun calon ya, saya maupun Pak Kiai sering turun ke Bojongsari. Yang kedua, para tokoh-tokoh Bojongsari sangat baik sekali hubungan dengan Pak Kiai maupun dengan saya, sehingga masyarakatnya memilih paslon nomor 2. Ya, setiap hari kita punya jadwal itu yang ngerjain bukan paslon saja, jadi minimal berempat. Pertama adalah saya, Pak Kiai dengan istrinya, kedua saya dengan istri. Itu masing-masing beda wilayah. Saya nggak nyatu sama istri saya sendiri, Kiai sendiri,
Bunda Eli sendiri. Nah kalau di tempat lain juga terjadi kampanye, maka akan turun anggota dewannya, baik dari PKS, dari P3 maupun dari Demokrat. Jadi anggota dewan juga punya andil ya dalam membuat masyarakat yakin memilih paslonnya. Kalau tadi kan di Limo sendiri itu adanya ketokohan. Kalau dari tim 02 sendiri, ketokohan itu juga dimanfaatkan atau mungkin digunakan juga untuk menarik suara, Bang? Iya, jelas ya. Kayak misalkan di Bojongsari itu suara Bu Konita bagus gitu ya. Ada Bang Herullah, ada Habib Gasim, lalu di Cisalak ada Bang Edi, di Sukmajaya ada Bu Endang gitu ya, dan Pak Kurtifab. Semua yang ada di anggota DPRD itu mereka punya basis massa sendiri, sehingga lebih mudah ketika paslon hadir, mereka ikut hadir dan semakin yakin warga ikut ke paslon nomor 2. Bang, tingkat hadapi koalisi gemuk, sementara di tim 02 sendiri hanya 4. Seperti apa, Bang? Ada strategi khusus nggak sih, Bang, selain yang mungkin strategi yang sudah diterapkan di tengah jalan mungkin? Iya, pertama sih keyakinan ya. Keyakinan kita memenangkan karena pengalaman. Yang kedua adalah soliditas struktur dan militansi kader. Itu yang membuat kita yakin menang. Tapi memang ada program kerja yang menurut kita itu cukup bagus di paslon nomor 1. Maka kita imbangi. Akhirnya kita mengeluarkan program baru di paslon nomor 2 yang merangkum dari 10 program yang ada, yaitu Kartu Depok Sejahtera. Itu senjata yang juga salah satu bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih paslon nomor 2. Waduh, Bang, Iya. nggak bisa tidur atau gimana? Nah, kalau tidur sih karena kecapean tidur pasti ya. Cuman lebih deg-degan di debat kedua ketimbang pada waktu hari hanya nih pencoblosan. Pencoblosan kayaknya saya plong banget, udah ikhlas lah. Masalah kalah menang tuh udah ikhlas banget, kayaknya nggak ada gangguan apa-apa. Beda sekali ketika debat kedua. Karena saya memang berharap banyak Pak Kiai yang berpengalaman dalam debat, ternyata Allah takdirkan nggak bisa hadir, sehingga itu juga mepet banget waktunya. Jadi sangat mepet ketika pengumuman Pak Kiai kena COVID gitu ya. Terus saya harus mengcover sendiri yang tadinya materinya berbagi 2, sehingga harus saya sendiri semuanya harus nelen dari semua materi yang ada. Termasuk di debat ketiga ya, seharusnya Pak Kiai mau datang nggak datang, akhirnya dipakai, alhamdulillah bisa pakai Zoom. Kita sudah berbagi materi. Misalkan ada 8 tema, saya 3, beliau 5. Pembukaan beliau, penutupan saya. Jadi semua udah diatur skenario-nya kayak gitu. Ini pengalaman nih buat teman-teman kalau nanti mencalonkan. Memang harus benar-benar serius dalam perdebatan karena masyarakat melihat jagoannya gitu, kayak apa nih gitu. Matan dimenangkan dengan 02. Sudah sesuai harapan belum, Bang? Ya sesuai dengan hasil survei kita. Memang ya, sejak awal itu Bojongsari memang unggul terus. Sebelum 2 bulan sebelum survei survei ketiga ya, karena kita ada survei keempat. Survei ketiga itu Cipayung masih kedodoran kita. Tapi ternyata teman-teman genjot terus Cipayung, dan survei keempat Cipayung sudah bagus, Beji malah yang menjadi nggak unggul sama Limo. Kalau Limo dari awal emang Limo lagi gitu, udah ketahuan, udah ketebak gitu. Dan memang ada satu kelemahan ya, baik mungkin kita di sana nggak anggota dewannya mungkin tidak terlalu dikenal juga di Limo. Kan anggota dewan kita ada kalau dari PKS Bang Putra sama Bunda Farida ya, base campnya kan di Beji gitu. Jadi untuk Beji mereka berdua udah dikenal, Cinere sedang digarap, Limo yang masih tertinggal. Jadi belum ada ketokohan di Limo secara baik. Jangan lupa subscribe ya.